satunya saya akan mengatakan bahwa dia wartawan abal-abal. Bukan wartawan, Bang, bukan. Ya nggak apa-apa, dia kan ngomong gini Bang, dia Berak News, dia mengatakan Berak News, kamu wartawan Berak News, dan dia menyatakan iya, saya akan nyari berita, kan itu. Apakah wartawan itu nyari berita? Betul, itu kan profesinya Bang. Tapi harus berimbang gitu loh. Kalau kita pun mau klarifikasi ataupun mau ngebahas sesuatu, kita harus klarifikasi dulu sama orangnya gitu loh. Jelas ya Bang? Betul nggak? Iya, Nggak iya, mungkin. Kalau kita nyidiki orang, satu orang ini, kita akan klarifikasi yang satu lagi Bang. Nggak mungkin cuma satu sebelah. Udah lanjut Bang. Toleransi yang dibayar oleh Oten. Iya, saya juga sempat mendengar beberapa narasi-narasi yang serupa dengan itu dari si Valen itu. Pernah dengar di kemalnya dia itu. Bahkan dia bilang kalau ada Oten yang mau laporkan apologet Islam, silakan sini. Yang penting ada buktinya. Saya foto atau video biar saya bawa ke Polda. Tapi jangan lupa ongkos operasionalnya. Yang penting ada operasionalnya. Saya akan teruskan, kata dia. Apa itu Si Valen yang ngomong gitu. Bang Juma naik, Bang Juma. Aduh, alhamdulillah ada Bang Juma. Kita ini dulu. Bunda. Nah, itulah. Orang sok-sokan gitu loh. si Valen. Ada Bang Suma ya? Ada sebentar. Ada. Dari mana Bang Juma nih? Banyak kali Lanjut Kang. Aku cari dulu. Iya. Alhamdulillah, siapa yang naikin ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Antum semua sehat, masya Allah. Saya baru dengar lagi suara Bang Juma ini. Bang Juma asli maksudnya. Soalnya banyak yang Dinda pakai. penunggang kuda, masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut Bang Juma, lanjut. Ya, kan. Bang Ian, Oke. masya Allah. Izin Bang Hos, Dewa izin semua Usaha. guru-guruku. Guru. Saya kembali mengambil alih dulu. Kebetulan yang Ya, kita tunggu. silakan Dinda. Ustadz Sugi dan Gurunda Juma sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bang Juma jangan digedein ya, biar sama Pak Sugi di atas ya. Kasihan nanti takut ditembak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada semuanya ya, kepada Bang Andre selaku host yang membuka acara ini, di mana tadi sudah disclaimer bahwa ini ada cara untuk memberikan reaksi yang sedikit dianggap lebih serius kepada salah satu pihak di sebelah yang juga mengaku muslim, namun terus menerus secara sistematis membangun narasi, membangun berita dan memfitnah salah satu saudara kami. Bahkan secara pribadi saya memanggil beliau adalah Kanda, dan ya semua kita sudah tahu. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada beliau supaya tidak perlu mereaksi hal seperti ini karena bukan kelasnya bagi beliau untuk hal ini, tapi beliau sendiri kayak menganggap perlu untuk angkat bicara untuk hal ini ya. Selanjutnya tanpa panjang lebar saya serahkan dulu kepada host untuk membuka sepatah kata dulu. Silakan Bang Andre. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Makasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita bukannya mau menggibah ya. Kita itu mereaksi. Karena kan saya sudah memberikan omongan sama si Valen, ya kan. Kenapa saya berani begini? Karena
itu kok kerap kali tiap kali sampai kemarin sampai tadi itu masih ngomongin tentang Bang Zuma, tentang API dan tentang Bang Zuma. Kan jadi saya mereaksi di sini dan kita harus selesaikan. Pada saat itu dia katanya tantangan-tantangan yang dilontarkan kepada Bang Zuma, tantangan-tantangan yang dilontarkan ke Bang Zuma bahwa dia nggak mau nih secara online. Ayo kalau apa namanya ibaratnya kayak dia menantang kalau mau secara offline dan ngomongin tentang masalah Yahudi kan begitu. Ini lucu gitu loh. Nah di sini menuduh Bang Zuma bahwa apa akidahnya Yahudi dengan akidahnya Islam itu sama kata gitu. Dia ditertawa kan saya share ke Bang Zuma itu kan. Nah di situ Bang Zuma kita harus selesaikan bukannya ini Bang. Mungkin di koma lain kita nggak bisa ini. Nah saya kalau di tempat saya ini harus kita omongin. Ini saya bertanggung jawab gitu loh Bang Zuma. Supaya Bang Zuma juga banyak kan yang mendiskreditkan Bang Zuma segala macam. Dan banyak orang mengatakan Andre itu pasti ini benar-benar ini menyakitkan saya gitu loh. Bang Zuma katanya membayar saya atau memberikan apa saya supaya kayak gimana. Gak ada saya membela Bang Zuma itu ya saya karena Bang Zuma abang saya dan saya juga tahu diri. Ingat saya tahu diri. Rasa terima kasihnya sama Bang Zuma dan saya ngelihat API Bang Zuma udah kelewat sabar, saya gerah makanya saya bilang Bang masukin saya di API, biarin gak apa-apa API berjalan dengan programnya segala macam, biar ini kayak gini-gini gue yang ngadepin, bukan sejagoan Bang Zuma gitu loh Bang. Ini ya kenapa yang saya angkat komal ini. Silakan Bang Zuma. Oke, sebelum Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dulu Gurunda yang lain ikut berbicara, nanti terakhir Bang Gurunda setengah jam kami mendengarkan untuk bertausiah. Silakan dulu biar gak dipotong-potong nanti ya kan, biar didengar semua dulu. Silakan Bang Dio, Ustadz Dio, silakan sampaikan apa yang mau disampaikan tentang kita berfokus ke pihak Palen dulu lah. Silakan Bang Dio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kandaku di sini, ada Pak Deku. Ya intinya kita mendukung ya buat teman-teman semua, terkhusus gerakan teman-teman APII. Kalaupun toh seandainya saudara Valen ini yang notabene masih mengklaim diri Muslim, ya kita siap insya Allah kalau memang yang katanya niatnya adalah untuk adu argumentasi, artinya dia kontra dengan APII, insya Allah kita siap untuk itu. Kalau memang niatnya untuk adu argumentasi, tapi kalau umpamanya enggak, ini masalah pribadi gitu, ini bukan masalah adu, pengennya udah adu di ring aja, ya udah kita siap juga, kita samperin, kita siapkan ringnya insya Allah, seperti itu. Intinya kita membela dan mendukung gerakan teman-teman APII, khususnya kandaku Bang Zuma. Tetap semangat insya Allah. Tidak sendiri Ki. Insya Allah tidak sendiri Ki. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bang Dewa ada yang mau disampaikan mengenai hal ini, reaction? Mungkin Bang Dewa jauh udah berangkat. Silakan Bang Yans. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pun sudah ya Bang Andre. Ya, jadi intinya saya pun kalau toh memang hanya Bang Zuma saja yang diiniin, mungkin tahu sendiri bahwa Bang Zuma kita dulu pernah telepon-teleponan bagaimana saya marahnya gitu kan. Waktu Bang Zuma diem aja, dihujat sama si Logi Cerot dan sebagainya. Nah, tadi alhamdulillah naiklah si rest area ini, kita sedikit aja menyatakan bahwa rest area itu kan dengan beritanya Berak News muka lu rest area kan itu Bang, bahwa Bang Zuma di situ kan di framing, difitnah lah. Saya pengen fitnah, yakin difitnah bahwa Bang Zuma itu memakai uang palsu itu ya. Tapi intinya di situ dia nggak bisa jawab Bang sampai saat ini apakah itu benar berita itu. Dia mengatakan bahwa saya mencari berita mencari berita karena saya wartawan. Nah, saya nyatakan bahwa Anda itu wartawan abal-abal. Sudah, jadi teman-teman yang di bawah itu aja Bang. Kalau memang dia mau naik, sekarang pun naikin langsung Bang Zuma untuk klarifikasi itu Bang.
Itu pun harus diklarifikasi sama Bang supaya jelas, Bang. Terima kasih, itu aja, Bang. Lanjut, Bang Awi. Terima kasih. Sebelum Kang Angon, kita ke Bunda dulu. Bunda kita yang paling senior ini. Bunda, silakan. Assalamualaikum semua saudaraku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya sih memang sangat-sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Saya mengikuti bagaimana Valen membahas di Komalnya mengenai masalah kaos tadi itu, adindaku semuanya ya. Orang yang tidak kompeten dengan permasalahan itu ikut membahas, ikut berkomentar dan menyudutkan para senior-senior, para guru-guru di apologet. Padahal Bunda di bawah itu menyimak loh. Di mana-mana mereka membahas, menjelekkan, ini sangat miris sebenarnya kondisi ini gitu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Harus duduk bersama. Padahal yang menyaksikan masalah kaos itu awal itu memang beberapa orang, yaitu Bang Saiful, Rifa. Bunda udah kemudian karena pada saat itu lagi mandi dan kejadian itu di kamar Bunda gitu loh. Itu gimana ya mau meresponnya berulang-ulang karena ini udah pernah dibahas pada 2 bulan apa sebulan yang lalu ya Bang Zuma ya di Apologet Islam Indonesia gitu. Tapi reaksi-reaksi yang ada ini sekarang Bunda yang nggak ini kurang apa? Bagaimana cara mengantisipasi untuk membackup kondisi-kondisi ini gitu aja sih. Karena itu kadang berpengaruh melemahkan semangat juang giroh-giroh yang ada dari saudara-saudara kita Muslim. Itu aja sedikit. Terima kasih Bunda. Silakan Pak Angon. Kita dengarkan. Maghrib di sini. Saya percayakan lah. Yang jelas selamat datang Ahina Juma semuanya sahabat Iwan Pilah, kepada Bunda khususnya semuanya. Dilanjut saja Kang Awi. Ini juga mau masuk maghrib saya. Yang jelas saya percayakan kami Samina wa Atona, kami siap dipimpin dan kami akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Ahina Juma. Lanjut aja Ahina. Lanjut. Terima kasih Kang Angon. Jadi sebelum menggurunda Kanda Bang Juma bicara dan Ustadz Sugi, saya juga ikut memberikan reaksi. Jadi begini Kanda, sebelum tadi saya masuk ke room ini, tadi di roomnya si Taliban dan roomnya Umar itu sudah gencar menggibah terus tentang Gurunda ini kan. Jadi ya ada manfaatnya juga bagi mereka dapat koin kan. Alhamdulillah Gurunda banyak manfaat bagi mereka. Jadi saya di roomnya titisan Bang Juma sempat berfatwa tadi. Saya katakan begini, kepada saudara muslim, saya menghimbau hindari untuk masuk ke komal yang menggibah saudara muslim atau menyerang APII dan menggibah Bang Juma. Hindari masuk, saya sebutkan langsung, hindari masuk ke roomnya Valen. Hindari masuk ke roomnya Taliban karena mereka tadi sangat gencar di sana menyerang APII dan menyerang Bang Juma. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya masuk sini, alhamdulillah langsung dikasih naik sama Bang Andre karena mereaction. Bang Andre mereaction, memberikan reaksi yang serius terhadap tindakan-tindakan mereka itu. Maksud saya begini, kita tidak usah melebar ke mana, berikan saja fatwanya bagaimana tindakan Bang Juma seharusnya menghadapi hal seperti itu. Karena kalau mengenai masalah hukumnya yang tadi itu, kami juga sudah diskusikan di sini mengenai yang menginjak itu sangat tidak memenuhi unsur, bahkan justru mereka yang bisa jadi tersangka jika itu diangkat kasusnya. Silakan Kanda atau Ustadz Sugi dulu ini. Silakan. Ustadz Sugi. Aja langsung ke Bang Juma. Oh, silakan Kanda. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Salawat serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas undangannya ke sini ya teman-teman, terkait dengan fenomena yang ada saat hari ini. Dulu saya masih memaafkan, dalam arti kata setiap ada sesuatu yang mereka lakukan terhadap saya secara personal, saya mencoba untuk memaafkan dan mencoba untuk kemudian berpositif. Sampai pada ada kondisi di mana saya sempat bertemu satu Komal, dan waktu itu saya sempat meneteskan air mata karena saya menganggap bahwasanya begitu mereka membenci Bang Suma, sampai hal-hal yang seharusnya tidak perlu kemudian diangkat itu pun dijadikan sebagai bahan gibaan. Akhirnya sekarang ini sampai pada kondisi di mana Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwasanya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan. Dan yang paling mulia adalah yang memaafkan. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Namun ada hal di dalam agama ini yang kemudian ketika kita disuruh memilih memaafkan atau tidak memaafkan, ada kondisi di mana kita boleh tidak memaafkan. Kondisi mana itu? Kondisi bila mana kita memaafkan maka akan melahirkan keadaan di mana orang yang dimaafkan akan semakin melakukan sesuatu yang tidak adil. Baik terhadap pribadi yang memaafkan maupun terhadap orang banyak. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Memaafkan itu sangat mulia dan itu sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tapi ada kondisi di mana kita boleh tidak memaafkan seseorang. Apabila kondisi saat kita memaafkan akan melahirkan si fulan akan besar kepala, akan semakin berlaku curang, akan semakin merasa dia angkuh, merasa dia yang paling benar, dan akan terjadi ketidakadilan, kesemena-menaan terhadap yang memaafkan. Adalah lebih baik didiamkan atau kita hindari. Itu lebih baik. Nah, cara saya kemudian menghindari orang seperti ini, saya ajak berdiskusi. Bahkan kemarin itu saya ajak debat. Saya katakan mari kita berdebat. Supaya orang itu lihat yang keliru dalam hal ini siapa, yang punya pemahaman berdasarkan hanya kebencian bukan karena ilmu siapa gitu ya. Terkait dengan Yahudi, apakah akidahnya sama? Terkait dengan Yotefafi, apakah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mari, saya sudah sampaikan tantangan saya. Berdiskusi kita untuk supaya masyarakat Islam khususnya melihat kapasitas. Bukan hanya modal foto, video, di-up, berjalan ke metro dan segala macam. Umat tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan umat ini, isi kepala. Kita bahas. Pernyataan saya yang mengatakan akidah umat Islam dan akidah Yahudi itu yang mana yang saya maksud? Supaya jelas. Supaya jangan semuanya itu menjadi fitnah. Supaya jangan sedikit-sedikit menjadi salah. Sedikit-sedikit ada kemudian yang menurut telinganya sumbang di-up. Merecoki kemudian dunia apologet Islam. Atau memang betul pernyataan-pernyataan orang lain bahwa Anda hanya ingin merusak Islam dari dalam. Itu juga bisa jadi. Karena Al-Quran mengatakan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, siapapun di antara mereka yang beriman, siapapun, dan beramal soleh, berarti kategori ini sudah memasukkan pada fase bahwa orang Yahudi di antara mereka ada yang akidahnya sama seperti umat Islam. Tapi harus berbicara mengenai masa. Karena Bang Suma bukan orang yang seperti yang mereka pahamkan. Bang Suma tidak mengerti seperti yang mereka pikirkan. Yahudi yang dimaksud ini yang mana? Nasara yang dimaksud di situ yang mana? Yang beriman yang dimaksud di dalam ayat itu yang mana? Kan ada seruan, siapapun di antara orang Yahudi yang beriman kepada Allah, berarti akidahnya sama. Nah inilah kalau hanya kebencian, nggak pakai otak. Makanya saya tantang beliau untuk kemudian mari kita berdiskusi. Ya, nggak usah banyak alasan. Bagaimana mungkin saya mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan akidahnya antara Yahudi dengan Islam? Loh, orang Yahudi aja dijamin oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Kamu mau ingkar terhadap ayat itu? Kan tidak mungkin. Atau memang kamu ingkar? Atau memang kau hanya berpura-pura jadi Islam? Kiblatnya di sana, kau balik ke sana. Orang sholat kau hanya titip kemudian sholatmu. Ya, makanya supaya kamu itu dianggap sesuai dengan peci yang di kepala, mari kita diskusi. Anda mengatakan saya tidak mau online, saya mau offline. Lalu 24 jam itu kamu di TikTok ngapain? Hah? Ngapain kau di TikTok 24 jam? Ngapain kau 24 jam itu di TikTok siang malam sampai subuh hari? Kalau kau mengatakan bahwa saya hanya mau online, offline. Offline juga kau bikin malu umat Islam kok kemarin. Untuk apa offline kalau memalukan umat Islam? Kamu mengatakan bahwa itu kami mengejar konten. Lah kamu aja dipecat dari YPN gara-gara konten. Apa nggak malu? Saya nggak pernah dipecat dari organisasi manapun, dari yayasan manapun karena konten. Karena hampir semua yayasan yang saya memakai saya, itu justru memanfaatkan konten hasil daripada saya, kemudian berdialog. Ada kamu dipecat dari YPM karena gara-gara konten, nggak sabaran. Pemilik daripada acara belum juga merilis kemudian acaranya di YouTube, kamu rilis duluan, dipecatlah kamu. Nggak malu itu, nggak malu. Alasan nggak mau online. Jangan sampai nanti saya ke Jakarta nih, tiba-tiba saja saya ada di sana nih, minta offline. Kira-kira alasanmu apa? Empedu saya lagi sakit lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya sih awalnya berpikir positif. Ini anak, ini orang tua nih menegur saya gara-gara baptis, ya mungkin ada faedahnya, ada manfaatnya, ada ilmu yang ingin disampaikan kepada saya. Saya manut, saya terima, saya minta maaf. Kupikir orangnya berisi. Kupikir ada ilmu. Ya udah saya merendah, ya saya minta maaf kalau saya keliru. Menyamakan kemudian baptis dengan wudhu. Oh, minta maaf saya bang. Saya minta maaf, mukanya pada saat itu gini mukanya dia. Orang semua pada mencerminkan adab seorang muslim. Di situ kalau nggak salah ada Dinda Andre juga waktu itu. Kita sudah saling memaafkan selayaknya ukhuwah Islamiyah. Wah, dia macam rektor yang ikut kemudian memeriksa tesis. Melotot matanya, gak ada senyum-senyumnya. Waktu itu saya bilang wajar lah. Masalahnya beliau itu adalah gudangnya ilmu. Tapi setelah dia berdiskusi mendampingi Kodondi, hancur.
Rupa-rupanya, subhanallah. Jadi sangat-sangat mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan. Dan yang satu lagi yang lucu terhadap si Palen ini, dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat. Dia melarang orang berdebat, dia melarang umat Islam membahas agama lain. Dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat lintas agama. Lucu kan? Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan ke Valen nih. Tadi saya titip sama Dinda Andre, sekarang saya langsung bicara sama mu. Berani enggak Anda menghadapi saya diskusi seperti ini? Online. Berani enggak? Kita diskusi online, buka kamera, kita diskusi. Santai aja. Kita bahas tentang Yahudi. Kamu sama siapa namanya? Si Tristan juga boleh. 2 lawan 1. Ini tantangan buat kalian berdua. Ayo, mari kita diskusi. 1 lawan 2. Terkait dengan akidah Yahudi. Berani kalian? Ini saya undang. Tapi setelah itu, kalau perlu kalian masuk kandang lah. Gak usah lagi kamu buka-buka Bang Suma, bahas Bang Suma, nggak usah lagi. Sebagaimana saya nggak pernah bahas kalian. Nggak ada urusan saya dengan kalian, orang-orang cupu yang kurang kerjaan kayak kalian itu. Bagi saya itu bukan siapa-siapa kalian itu. Nggak layak Bang Suma membahas kalian sebenarnya. Kalau bukan karena Dinda Andre yang WA saya terus dari tadi hanya untuk bahas kalian, bagi saya itu bahas apa ya? Nggak penting bagi Bang Zuma, itu nggak penting. Kalian bukan dari sekian banyak hal penting dalam hidup Bang Zuma. Mungkin ada 2000 hal penting di situ, namamu tidak ada, kawan. Tidak ada namamu. Tidak ada namamu di situ, deretan orang-orang penting bagi Bang Zuma untuk saya ceritakan, tidak ada. Sama sekali nggak ada pentingnya. Nggak ada pentingnya. Kamu itu cuma sampah bagi saya, ngerti nggak? Ya, kenapa saya katakan Anda itu sampah? Kamu sakit, kamu curhat sama aku. Kamu sakit minta duit sama aku. Iya kan? Kamu mau mu'alaf, minta ongkos sama aku. Biaya ke masjid, aku kasih. Bang, ya paman, aku mau syahadat di masjid, bang. Yang kasih kamu duit siapa? Nih orangnya nih, yang siang malam kau ceritain. Apa nggak malu gitu? Nggak malu? Kamu sakit, kamu sampai perlihatkan hasil diagnosa rumah sakitmu. Aku cerita di sini, masih mau kau datang besok. Saya nggak pernah ngusil samamu, nggak pernah mikirin kecuali kamu sakit. Kamu yang kemudian mancing-mancing, ku bongkar di sini. Malu kan? Tapi kamu sih nggak ada malunya. Kalau kau ada malunya, kamu pasti nggak mau ceritain saya di belakang. Wah, jangan sampai nanti Bang Suma cerita. Malu kau kan? Kalau kau masih sehat. Dan nanti kalau aku mati, bang, YouTube saya mohon supaya dilanjut ya, bang. Kamu lupa itu? Hah? Ini ada kelewatan sebenarnya. Tapi mau kayak mana? Kamu nggak mau berhenti soalnya. Kamu kalau nggak diginiin, mungkin kamu nggak akan pernah berhenti sampai kau mati, sampai empedumu itu berubah menjadi tokek. Curhatanmu panjang sekali. Penyakitmu kau ceritain. Ini adalah saya masih butuh untuk pembayaran sebulan ke depan, abang. Sebenarnya nggak layak seorang Bang Zuma ngurusin yang kayak begini-begini, bro, Palen. Tugasku itu sebagai saudara hanya memberikan kepadamu ketika kamu butuh. Di saat kamu butuh, hubungi aku, itu tugasku sebagai saudaramu.
Kamu mau bayar kos itu sudah, ini tugasnya saudaramu. Kalau aku lagi ada, aku kasih. Ngapain coba kau cita-cita mau ngapain coba? Apa kira-kira? Apa tujuanmu? Kau pikirlah pakai otakmu ini kalau kau masih sehat. Orang yang membiayai kamu ketika kamu sakit, kamu malah laporkan ke MUI. Gimana itu ceritanya tuh? Hasil labmu kau kirim, empeduhmu kau kirim semuanya tentang apapun yang terjadi dengan empeduh kau itu. Kau kirim segala macam tetap bengek. Terus habis itu tak kasih samamu. Udah tak kasih samamu, kamu laporin saya ke MUI. Menurut pengakuanmu, aku lagi di MUI loh. Kamu foto-foto kau kirim piti-piti, kamu di MUI. Kamu kalau sehat, sejahat apapun Bang Suma samamu, karena pernah kemudian baik samamu, harusnya itu tidak kamu lakukan kalau kau seorang muslim yang baik. Ini bukan fitnah kan, saya langsung cerita, panggil orangnya ke sini. Makanya saya tantang kamu berdiskusi seperti ini, kita buka. Karena kamu tidak mau diajak diskusi, aku udah tantang, ayo mari kita diskusi, berdebat. Kamu nggak mau. Mau bersyahadat pun kau hubungi saya bukan? Bang Suma, emang mau syahadat di masjid bang? Ada dia bang. Aku kasih kamu duit. Hanya sekedar bersyahadat di masjid, aku kasih kamu duit. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sejahat apapun Bang Suma samamu, ya harusnya kau mikirlah. Simpanlah kejahatan itu di dalam hatimu. Maafkanlah Bang Suma ini yang juga pernah baik samamu. Kan gitu. Ini enggak. Petantang, petenteng, siang malam kau bahas saya. Saya salah apa samamu? Salah saya kepadamu itu apa, Cak Ayu? Benar-benar lah ini kau. Ya, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Tentang Palen ini saya rasa tidak terlalu penting lah untuk kita bahas ya. Bagi saya Palen itu hanya cari simpatik aja sih. Lebih saya menilai dia ini begini itu cari simpati. Cari simpati dari mana? Dari orang yang benci Bang Suma. Itu tujuannya. Kan banyak yang membenci Bang Suma kan? Nah, dia cari simpati dari pembenci-benci Bang Suma itu. Apa tujuannya kira-kira? Pikirlah sendiri. Paman. Pikirlah sendiri. Coba, kira-kira orang kalau ikut-ikutan membela yang membenci Bang Suma itu apa tujuannya kira-kira? Itulah, pikirkanlah sendiri itu. Kalau itu kita sudah tahu itu kan. Nah, alhamdulillah. Saya kira begitu sementara. Saya ada telepon, ada tamu di bawah. Sebentar aja nanti kita ini. Bentar ya. Oke. Iya ya. Siap. Oke, terima kasih Guru ya. Sambil ada tamu, kita sudah dengarkan klarifikasi langsung dari beliau. Dan saya termasuk orang yang bersyukur karena dia tidak mau menanggapi hal-hal demikian. Namun penghormatan beliau kepada Bang Andre yang meminta Bang Jiwa untuk harus angkat bicara mengenai hal ini ya. Alhamdulillah berkat Bang Andre juga buka komat ini, kita dengar langsung dari Bang Juma ya. Bagaimana, tidak enak kalau mau disampaikan sih, saya mau mengulangi hal itu ya. Biarlah yang dibawa, yang menyimak dan mengambil kesimpulannya. Silakan Bang Ustadz Sugi, Pak De, sampaikan juga dulu lah. Mumpung ada 2.500 yang menyimak, 2.500.000 yang nyimak ya. Silakan. Ini udah mau maghrib soalnya di sini udah ada. Oh iya. Jadi gini. Saya melihat gejala Valen ini orang munafik ini sudah lama. Saya melihat tapi saya diam aja. Saya melihat gejala ini ketika dia itu sedang dialog sama orang Kristen. Lalu selalu terlontar di dalam mulutnya itu, wah ini jadi konten ini. Nah,
Ini yang membuat saya itu aneh gitu. Sementara dia kalau butuh duit minta orang yang penghasilannya dari konten. Seperti contoh Kang Egel itu berapa kali dimintain duit sama dia. Dia pendapatannya dari konten. Tapi kenapa dia memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang bikin konten? Seharusnya malu dong. Kalau memang lo anti konten, nggak usah ngemis sama orang yang bikin konten. Nah, makanya dari itu ketika ada open donasi untuk Valen, saya nggak mau ikut-ikut. Biasanya kalau ada open donasi, ya kawan-kawan juga semua tahu, saya korbankan semua koin saya. Sehari ini koin saya khusus untuk donasi sampai seminggu ke depan. Ingat ya kawan-kawan, saya selalu begitu. Tapi waktu itu karena untuk Valen, saya mending diem. Bahkan saya kalau nggak salah keluar, saya nggak mau ikut-ikut. Karena memang saya udah lama nggak suka sama dia, itu udah lama. Saya lihat orang ini munafik gitu. Ya. Waktu kita donasi untuk si Valen ini, itu pakai nomor rekeningnya siapa? Langsung ke Valen, saya ingat saya. Langsung ke Valen. Kita nggak mau ngambil resiko. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu orang ini. Jadi waktu itu kita buka kemudian donasi langsung ke rekeningnya dia, bukan ke rekening yayasan Cak Ayu. Iya betul. Menghindari fitnah lagi itu ya. Saya standby kita mau sudah sholat maghrib ya. tahu. Dilanjut lagi. Iya. Jadi dulu ini Ya, silakan. waktu masih di Zoom kan, ini. Waktu dia adu balap itu kan, istri saya bilang kok kayaknya ada yang tidak beres sama si Valen ya. Saya tidak yakin, ternyata yang tidak beres orang ini. Sekarang baru saya bilang, iya benar katanya dulu. Yang tidak beres ternyata orang ini. Si Valen sebenarnya ini, wallahi ya teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu sebenarnya sedih, kasihan sama si Valen ini. Secara pribadi saya itu sedih, iba, kasihan sama dia. Benar. Makanya setiap kali kemudian dia menghubungi saya apa masalahnya, ya sebisa mungkin saya bantu. Bayangkan aja tuh ketika dia kemudian melakukan aksi-aksi bagaimana dia membenci Bang Suma dan dia utarakan depan umum. Saya masih kemudian mau agar umat memberikan donasi. Ya, saya menghimbau kepada umat silakan kasih donasi langsung ke rekeningnya dia. Bukan ke rekening yayasan, Nggak ada itu masuk ke rekening yayasan untuk si Valen ini, nggak ada, langsung ke rekeningnya dia. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Sebenarnya sebelum saya maghrib sedikit. Iya silakan. Bukti bahwa Valen itu tak berotak. Ada orang perempuan sakit, bukannya dibantu malah dimintain laptop. Siapa? Nina Yusuf. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah ya. Saya sebenarnya kasihan sama orang tua tersebut ya. Saya kasihan sama dia, iba yang ada gitu. Makanya pada saat saya ketemu, saya lihat modelnya, oh ini loh yang dibilang Valen, kayak gini gayanya rupanya. Oh iya. Kirain kayak mana gitu ya kan. Ternyata gini orangnya. Gue pikir kayak mana kali. Saya ketemu itu semakin iba saya. Andre jadi saksi waktu itu kan. Bagaimana saya merangkul dia gitu. Saya berharap ya udahlah, kalau kau ada benci sama aku, itu kan masalah pribadiku. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya bukan rasul. Ya pastilah saya ada khilaf. Menurut pandangan mata manusia ya, pastilah saya punya banyak kesalahan. Tidak perlu Anda harus sempurna. Artinya ketika saya ada kekurangan, ada sesuatu yang salah, ya maafkanlah itu sebagaimana saya memaafkan dirimu. Tapi rupa-rupanya itu tadi ku bilang, balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan. Apa kejahatannya saya terhadap kamu sekarang ini? Aku ceritain. Mungkin mana? Aku ceritain kayak gini. Dan saya menantang kamu itu berdiskusi, ayo mari kita diskusi. Gitu. Izinkan, tadi saya berpikir ini orang-orang tidak punya dosa ya. Saya tadi pikir, tadi kan saya sempat bicara begini tadi di sebelum karena masuk sore-sore saya bilang mereka ini orang yang kelasnya di atas malaikat, kayak tidak punya dosa. Nah, ternyata setelah Anda bicara ini, waduh, tidak beres memang otaknya itu.
Ada juga Asli, kasus tidak dia itu beres otak itu. terkait tukang urut. Astagfirullah. Katanya tukang urut katanya yang dibawa ke tempatnya. Aduh, semua cerita-cerita itu sampai sama aku. Sampai semua sama aku itu. Ya. Tanya tukang urut dibawa ke, udahlah hancur lah itu ya. Jadi begini aja lah. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara Valen, kalau kamu mendengarkan saya, sebelum terlalu jauh, sebelum terlalu jauh, ya, karena saya nggak cocok kamu jadikan musuh. Ya, nggak cocok kau jadikan saya musuhmu. Kamu merasa kamu muslim, saya juga alhamdulillah muslim. Sebagai muslim selayaknya kayak mana? Itulah dulu yang kamu pikirkan. Kalau ada yang salah dengan Bang Suma, kan kamu bisa japri seperti biasa. Bang, gini bang. Kenapa harus kayak gitu kali? Kamu memperlihatkan kebencian begitu tajam sampai kamu harus berkongko-kongko dengan para penghujat Kristen. Coba, kenapa harus kayak gitu kali? Kamu muslim, dan di Islam itu kan kita tahu bagaimana akhlak sebagai seorang muslim kepada saudaranya sendiri. Ya kan? Dan saya juga muslim. Kan begitu. Jadi kita masing-masing tahu bagaimana kita harus bersikap. Bukan dengan cara kayak begini. Nah, supaya memuaskan kamu, mari kita berdiskusi. Nggak usah jurus-jurus offline apa segala macam itu. Jurus mengelak. Kok harus pula offline macam kau hebat kali. Nanti ketemu offline kesuruh ngaji pingsan. Janganlah ya. Sama-samanya kita baru ngeja Ibrani bro. Kamu juga ngeja, aku juga ngeja. Sama-samanya kita. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah lah terlalu sombong, terlalu ponga. Sudahilah ini Valen. Sudahilah. Kalau kamu merasa mau jadi pahlawan, sudahlah, ini udah siang. Mau jadi pahlawan, memperbaiki kemudian Islam, memperbaiki kemudian dialektika, memperbaiki kemudian tata cara, metode yang Bang Suma lakukan. Ada para ulama yang bisa menegur Bang Suma. Bukan tugasmu. Ya, kamu ingin memperbaiki Bang Suma, kamu sendiri begitu gayamu. Janganlah. Yang pantas kemudian memperbaiki ya adalah orang yang jauh lebih baik. Bagaimana Anda mengatakan saya kotor sementara Anda teriak dalam keadaan Anda di kubangan sapi? Janganlah gitu. Nggak cocok itu. Suma kamu kotor. Nah, saat kau teriak kayak gitu kau di dalam lumpur. Kau pakai masker tai sapi. Nggak cocok bro, nggak cocok. Adalah lebih baik mundur pelan-pelan. Perbaiki diri, kemudian kosongkan diri, taubatan nasuha, belajar yang baik. Hilangkan rasa dengki, benci, iri, hati. Hilangkan itu semua. Hilangkan itu. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghalangi saya. Nggak bisa. Mau sampai kakimu di atas, kepalamu di bawah. Nggak bisa menghentikan saya. Kau bukan siapa-siapa bagi saya, Valen. Nggak bisa. Ya, jadi percuma kau hanya akan menyakiti hati umat Islam. Karena kau seorang mu'allaf itu harusnya seperti Ustadz kita, siapa? Arifin Nababan, Ustadz Fadlan, siapa lagi? Ustadz kita yang mu'allaf ini, siapa? Banyaklah pokoknya. Harusnya kamu pernah alam Islam. Habis itu kamu memberikan persaksian kayak adik saya ini yang dari Poso. Siapa Ustadz siapa nih? Yang barusan saya sama-sama seperti Ustadz Kainama. Kayak gitulah harusnya kau berlaku. Ini malah kayak Kodondi betul. Ini malah kau tampil dengan beda corak. Dibilang kau ahli juga kagak. Ini malah kamu kayak ini loh. Siapa? Kayak si logika gitu loh. Mirip-mirip. Jadi adalah lebih baik, udahlah Valen, udahlah, berhentilah kemudian seperti itu, ya, mending berdamai dengan dirimu dulu. Kebencianmu terhadap Bang Suma itu tidak akan membawa positif terhadap dirimu. Saya sih tidak ada masalah. Kamu mau ceritakan saya setiap hari nggak ada masalah, silakan aja. Karena apa yang kau ceritakan itu akan kembali kepada dirimu dan tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Nggak akan pernah bisa.
Dan saya tidak ada urusan denganmu. Cukup saya katakan, mari kita diskusi. Dah, selesai. Itu aja yang bisa kulakukan. Iya kan? Adu fisik nggak mungkin kau bisa. Ya, bukan sombong. Kulihat fisikmu itu sekali tiup kau meleleh. Makanya saya bilang tadi Kanda, suruh paling cari yang kecil-kecil aja di API. Kalau mau ini kan. Aduh, Kalau- jangan. Ngajakin saya Bang Juma, ngajakin saya jadinya aduh kacau kan saya kecil. Cuman berkumis nah apa lah. Satu kumis saya akan lepasin Bang. Ya, iya enggak kalau masih muslim, kecuali kalau Anda kembali ke kandang lagi seperti dulu ya. Iya, kembali ke kandangmu lagi ya boleh kita sparring. Tapi kalau kamu masih mengaku muslim, itu apa coba? Yang pantas menegur saya itu Majelis Ulama Indonesia kalau saya salah. Bukan ente. Ente itu penghujat kelas kakap dulunya kan. Kita semua tahu siapa ente kan. Tiba-tiba mu'alaf. Kan gitu. Jadi sudahilah itu. Berhentilah itu Valen. Ya. Saya katakan ini semua dengarkan ya. Kurang lebih 2.000 orang di TikTok dan yang di YouTube juga 1.000-an lebih. Saya sampaikan kalau sudah sampai pemberitaan ini kepada beliau dan masih juga menceritakan saya, artinya memang dia ada gangguan. Ada gangguan berarti. Kita bisa mengindikasikan dia itu misionaris yang mau menghancurkan Islam dari dalam. Karena akhlak Islam itu tidak begitu. Akhlak Islam itu tidak gitu. Saya kalau ada anak-anak saya di luar sana yang saya rasa tidak sepaham dengan saya jauhi. Saya jauhi. Saya tidak menceritakan dia dari komal ke komal, enggak. Apalagi saya jadikan sebagai santapan konten, enggak. Untuk apa coba? Lo sesama muslim, harusnya sesama muslim adabnya ketika ada kesalahan saudara kita tutupin. Itu Islam itu kayak gitu. Ini enggak. Malah terkeke-keke. Asalkan yang namanya Bang Zuma udahlah. Jadi kayak makan coto Makassar dia. Iya. Rugi ente. Habis dosa-dosaku kau ambil. Habis semua dosa-dosaku kau ambil. Jadi berhentilah ya Palen. Kalau kamu ternyata tidak mau debat online, ya sudah. Karena kan kamu tahu, saya debat dengan Kristen online. Jadi saya nantang kamu juga online. Tapi kalau ternyata kamu masih bertahan offline, ya tunggulah. Tiba-tiba saja nanti saya ada di situ, di tempatmu. Dan tahu sendiri kan? Kau tahu sendiri kan kalau saya jalan pasti anak-anak API Jakarta pasti ngikut. Jadi mereka akan konten kita. Begitu kamu duduk di situ, ayo mari kita diskusi. Gitu saudara. Jadi lebih baik mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Ketika saya live atau kamu naik, kita cerita tentang apa yang mau kita bahas. Yahudi, apakah akidahnya dengan Islam sama? Mari, ayo mari kita. Karena setahu saya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, umat Islam itu, dinul Islam itu disempurnakan. Sebelumnya dari mana? Sebelum ke Nabi Muhammad, ajaran sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ke Nabi Muhammad itu dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Apakah sebelumnya ini memang tidak berasal dari sana? Nabi-nabi tidak diutus kemudian kepada mereka? Atau gimana ini? Atau Al-Quran ini keliru? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Apakah Yahudi yang dimaksud di Al-Quran itu bukan yang saya maksud? Cobalah, dari mana Anda belajar? Kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada kita Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel dan kemudian Allah menginformasikan kembali kepada Rasulullah, wahai Nabiku Muhammad, sebelummu telah kuutus nabiku bernama Nabi Musa, dan nabiku Musa kuajarkan supaya mengajak kaumnya untuk beribadah kepadaku. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Kan jelas itunya. Terus kenapa kamu ingkar terhadap Al-Quran? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Lalu perintah Allah apa di situ? Apa perintah Allah di situ? Ya khuzu bi ahsaniha
Saurikum daral fasiqin. Kan jelas itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fahuzha biquwah wa'mur qaumaka. Ajak umatmu untuk berpegang teguh. Umatnya Nabi Musa mana? Bukankah umatnya Nabi Musa bagian daripada Yahudi? Hah? Kamu ingkar terhadap Al-Quran? Sudah gitu ada lagi si Tristan. Mana coba itu akidah umat Islam itu tidak sama dengan Yahudi. Nenekmu kiper. Kau kenal Islam itu dari mana coba? Kau kenal Islam itu dari mana? Islam ini disempurnakan kemudian hukum-hukumnya awalnya itu dari mana rupanya? Hah? Dari mana rupanya? Dari Hindu? Dari Hindu, dari Buddha? Islam ini? Lalu kemudian disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW itu datang. Kalian ini belajar di mana sih? Heran saya. Memang mungkin yang kamu kira Yahudi hari ini. Itulah kalian picik dalam berpikir. Itulah kalian piciknya dalam berpikir itu. Kalian itu hebat kali kalau dalam hal licik, picik. Nah, itulah kalian kenanya. Padahal Al-Quran mengatakan, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. Apa kamu lupa ayat ini? Bagaimana Allah memilih 12 suku dari Bani Israel dan Allah mengatakan apa? Ini aku Allah. Ini aku Allah bersama dengan kalian. Jelas kok ayatnya. Kamu ingkar terhadap ayat itu? Hah? Aku Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Siapa rupanya di antaranya? Yahudi kan? Yang akarnya dari Yehuda kan? Terkait dengan orang-orang Yahudi yang beriman di antara mereka Allah katakan itu. Lalu kenapa kemudian kamu lupakan itu semua? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas kok ayatnya. Ada ayat itu. Kalian ini gimana? Lucu kau itu. Si Tristan lah bencinya minta ampun. Si Palen juga tambah-tambah benci. Lucu kalian itu. Akidah yang saya maksud itu apa? Akidah kaumnya Nabi Musa. Lucu kalian. Yahudi kau benci. Apakah kemudian tidak ada orang beriman di antara orang-orang Yahudi pada masanya? Ada kan? Atau Anda ingin mengatakan bahwa agama yang disempurnakan Nabi Muhammad adalah agama Hindu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama tolopang gitu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Buddha gitu maksudnya? Hah? Lucu ente itu. Agama yang disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang diutus kemudian kepada para nabi untuk diajarkan kepada Bani Israel, di antaranya orang-orang Yahudi. Belajarlah sedikit. Ngapalah kebencian ini membentuk kalian menjadi karakter buta? Tapi Muslim katanya. Tapi membahas tentang yang kayak gini-gini itu nggak paham. Padahal setiap sholat kalian itu minta. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Ente pandai-pandaian, cuman modal bisa kemudian baca ejaan Ibrani, petantang petenteng sana kemari menyalah-nyalahin orang. Kalaupun salah, menurutmu tegurlah yang baik. Iya kan ya? Tegurlah yang baik. Ngapain kau jadikan sebagai bahan pembicaraan? Gak usah yang kayak gitu-gitu kali. Umat Islam sekarang ini gak bodoh-bodoh amat. Umat Islam ini orang cerdas semuanya, orang paham tentang Al-Quran. Cuman yang Anda harus pahami, ketika kemudian
Allah mengabarkan mereka melanggar janji. Pabima naqdihim mitsaqahum la annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Memang betul. Mereka kemudian dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena hati mereka menjadi keras membatu dikarenakan laknat itu, sehingga mereka susah untuk menerima Islam secara kafah. Mereka mengakui Nabi Muhammad, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau meninggalkan agama yang diturunkan kepada nenek moyang mereka. Belajarlah sedikit, belajar. Ya, belajar. Nah, sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, saya tantang kalian membahas tema ini. Si Pak Len, yang satu siapa, si Tristan, PR-mu Tristan itu sudah masuk tahun ke-5 kayaknya atau tahun ke-4 hari ini. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan apa? Ayo. Berani enggak kau? Ayo, kamu beriman kepada kitab Taurat? Ya, saya beriman kepada kitab Taurat. Oke. Kamu beriman kepada Nabi Musa? Ya, saya beriman kepada Nabi Musa. Oke. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Nabi Musa memanggil Tuhannya pada masa itu dengan sebutan apa? Mencret kau kan, kubuat. Sudah berapa tahun ini kemudian kau tidak bisa menunjukkan apa yang saya jadikan PR untukmu. Sedangkan saya membicarakan apa? Al-Quran surah Al-Kahf. Di dalam data ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Nih, jelas terus Al-Qur'an mengatakan kitab Musa sebagai petunjuk dan juga rahmat. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyanziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Tuh, Al-Quran membenarkannya dalam bahasa Arab. Sekarang tolong tunjukkan Nabi Musa dalam bahasa kaumnya memanggil Allah dengan panggilan apa? Mencret kau kan, kubuat. Dan 4 tahun loh ini. 5 tahun kurasa. Udah masuk 5 tahun atau 4 tahun. PR saya kepadamu, kukatakan samamu, si Tristan, tolong kamu jawab. Nabi Musa pada kaumnya memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Mencret kau 7 turunan kubuat. Ayo. Silakan berdua orang ini, kalau kalian punya nyali mari berdiskusi dengan saya. Enggak ada lagi judul offline online, enggak ada cerita. Kau tiap hari online, 24 jam menggibah. Maka kau harus menundukkan argumentasi saya di online juga. Jangan kau pura-pura offline. Habis itu kau isin pipis ndak pulang-pulang. Pipis ditanya tentang kalimat masalah pipis gak pulang-pulang sampai selesai, bikin malu umat Islam. Berdiskusi sama pendeta Esra Soru. Saya Esra Soru 3 kali kubuat mencret Nana. Tahu kau hanya disuruh baca kayak gitu pura-pura. Atau jangan-jangan kau betul-betul adalah misionaris. Jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan kau ini memang misionaris yang masuk ke Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jangan-jangan saya curiga. Kamu ngaku hebat, disuruh baca Ibrani, dengan kata itu aja kamu lari pipis. Gak balik-balik lagi. Jangan-jangan kau titip pesan bahwa umat Islam tak sanggup dengan mempermalukan umat Islam melalui kau. Jangan-jangan saya curiga. Ya, saya curiga. Saya curiga kau itu mau merusak Islam dari dalam. Saya curiga. Curiga boleh kan? Boleh dong. Boleh. Kalau saya lebih frontal lagi, saya kata lebih frontal saya. Saya bukan curiga lagi malah kalau saya. Saya malah menghimbau untuk diblokir tuh. Ya. Oke, dilanjut dulu Dinda, saya isya dulu sejenak ya. Teman-teman, sahabat-sahabat silakan. Ya, makasih Kanda. Nanti ini juga Bang Juma satu mungkin tentang berita yang fitnah-fitnah ini diaminkan sama mereka-mereka lah gitu. Itu yang ini ya, Bang Juma. Lanjut Bang Awi. Ya, sambil menunggu Bang Juma Gurunda lagi sholat Isya, saya juga belum, tapi saya bisa belakang nanti. Alhamdulillah ya, kita sudah menyimak sesi kedua. Mudah-mudahan yang dibawa banyak yang dari pihak sana yang bisa menyampaikan. Kalau umpama orangnya tidak malu-malu, mungkin aja juga dia masuk menyimak pakai akun yang lainnya. Mudah-mudahan dia menyimak atau banyak yang menyampaikan ke sana ya. Jadi begini, sudah jelas tadi ya mengenai Bang Juma yang dituduh
membabi buta, menyamakan akidah. Nah, sudah terang benderang ya tentang hal ini, karena saya pernah juga ditanyakan ke mereka tentang hal itu. Saya cuma jawab begini, jangan cuma kalian yang merasa muslim, saya juga muslim loh, tapi saya akidahnya tidak terganggu, tidak merasa akidah saya dirusak oleh pernyataan Bang Juma, karena saya mengerti apa yang disampaikannya itu, saya paham maksud dan tujuan dari ucapannya itu. Jadi di sini kembali lagi Bang Juma menjelaskan secara terang benderang. Semoga semua dibawa bisa menyimak dan menyampaikan ke sana lah. Saya rasa mungkin ada juga di bawah itu yang di sana yang menganggap Bang Juma salah. Mudah-mudahan lah bisa diterima ya penjelasan beliau. Silakan kita ulangi lagi dari awal. Silakan Bang Andre. Gimana kalau saya, Kang? Oh, sih betul Pak Angon tadi. Betul Pak Angon tadi. Boleh Kang Andre ya? Ya, Oh yang tua duluan dong. Kita hormati yang tua. Silakan Bang. Aduh, jangan ngomong gitu. Saya masih muda. Lebih tua daripada dituakan beliau ini, Pak. Ya. Saya 17 tahun orang tua. Baik, terima kasih teman-teman telah serta sama-sama dengarkan ya bagaimana sahabat saya. Kalau saya biasa panggil Ahina ya, Kang Juma ini. Kalau saya telepon pakai Ahina, tapi karena ini adalah momen yang mungkin saya menghormati dan menggunakan ini sebagai gurunda saya sendiri. Dan emang sejak dari awal, perlu teman-teman paham, saya begitu bangga ketika beliau menyapa saya di WA waktu itu. Saya kenal antum katanya. Antum siapa gitu kan? Saya agak familiar dengan antum. Itu kata Bang Juma dulu tuh. Ya Kang Sugi ya, waktu pertama kita di WA. Ini suatu yang berkenan di saya. Seorang Bang Juma, seorang Ahina Juma yang pada waktu itu kami sinobatkan sebagai orang yang hebat. Ternyata dia tidak melupakan saya. Melupakan kita-kita yang sama-sama sedang berjuang bersama mengkanter lewat PN. Gitu Kang Yan, Kang Penumpang Kuda ya teman-teman. Ya, dan kami pun di merasakan sana semua. Lanjut. Tuh, kita berangkat dari sana semua. Ya. Ya, kemudian kami sama-sama masuk ke Zoom, sempat ada masalah, saya sendiri sempat ada masalah di Zoom. Dan saya mungkin memberikan contoh kepada kalian. Ketika saya katakanlah tidak sejalan dengan teman-teman atau dianggap tidak sejalan, saya tidak melakukan sesuatu apapun yang menyakitkan teman-teman saya ini. Kang Yan saksinya. Betul. Ya, betul Kang Yan ya. Betul. Alhamdulillah kami baik-baik saja kok. Ya, ketika Saksinya kami ada 3 di digantikan sini, oleh Bang teman-teman, Juma, saya bangga, silakan saya, lanjutkan Pak gitu. Sugi. Ya, ini bukti bahwa kita tidak dalam hidup itu ada kadang di atas, kadang di bawah. Ketika Anda tidak terpakai, bukan berarti Anda nggak bermanfaat di hadapan Allah. Jalankan Allah yang menilai Anda. Bukan Bang Juma, bukan Kang Yan, siapapun, atau bukan Bang Sugi. Allah yang menilai kami semua. Dan saya termasuk orang yang bertahan di sana. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak akan ada masalah. Clear sekarang, bahkan saya termasuk orang yang kemudian Pak Angon kita bersama lagi, kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang saya mintakan untuk bersatu kami disatukan. Dan hari kita lihat. Dan juga jangan salah, sekarang kata Tristan, kata tapi ya sama, hari itu Pak Angon tuh orang-orang ditinggalkan oleh api. Tidak. Saya tidak akan terkena jebakan kalian. Mereka adalah sahabat saya. Kita akan tetap satu barisan, satu komando. Siap diperintah, siap memerintah. Dengan apa? Dengan kalimat yang dari Allah. Saya akan taat kepada Bang Juma, kepada Kang Yan, kepada Bang Sugi. Selama tidak maksiat kepada Allah. Itu prinsip. Betul. Itu simpan di dalam hati kita. Bukan karena koin, bukan karena Anda tidak terkenal. Efek dulu Bang Yan, efek dong. Tepuk tangan atau apa gitu lah. Aduh iya, gimana sih? Iya, jangan cuma Bang Juma yang dikasih efek. Efek dulu, efek. Ya, saya memberikan contoh kepada kalian, kalian belajar ke Pak Angon, ya silakan belajar ke Kang Yusuf. Kang Yusuf pernah dibuang oleh suatu komunitas, kami tetap berdakwah dan hari kita kami bersama. Nanti Pak Angon nanti diomongin nih, nanti dibikin lagi nih video Pak Angon. Ini anehnya Kang, betul kata Kang Penumpang Kuda, betul kata Anda tadi. Saya yang bukan siapa-siapa sekarang kok digoreng. Artinya Pak Angon di mata mereka bukan siapa, orang yang berpenting, orang kompeten. Mulai menakutkan ya? Bagi mereka ini, Pak Angon nih ya. Betul, ngerekan saya tadi senyum. Berarti si Tristan menganggap saya orang penting. Kenapa? Begitu pentingnya saya untuk kemudian mengomentari dia. Akhirnya saya, berarti senyum saya. Allah memuliakan saya dengan cara apa? Ya hari ini saya bersama dengan kalian. Ya, antum mengaku saya sebagai teman. Dan ini bukti bahwa hari ini real loh. Pak Angon bukanlah seperti yang dituduhkan. Hati-hati dengan Pak Angon. Jangan Pak Angon juga ada orang peluk di antara kita masuk ke rumah Pak Angon. Jangan-jangan dia juga ke gereja. Itu keluar tuh kalimat si Tristan itu. Kemarin 2-3 hari ke belakang. Anjing itu namanya kalau begitu. Itu komedi yang paling lucu sudah itu Pak Angon. Saya bacakan Al-Quran. Semoga ini sambil nunggu guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Mumtahanah. Ini bagus nih.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul, juga mengusir kamu, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Muhammad. Ini tepat sekali dengan apa yang saya bacakan dengan perlakuan si Tristan dulu. Mungkin Bang Juma tadi udah diaminkan oleh Kang Yan ya. Dulu ketika kami sedang di Zoom, si Tristan membongkar, ngegoblok-goblokin Bang Juma. Ada Rion, mestinya kamu ngomong begini-begini loh. Juma salah ngomong begini, masih pakai ayat ini. Itu begini tuh mereka. Halo. Dre, Jangan. lanjut. Ini ayat sangat cocok di sini. Jadi insya Allah Al-Quran itu akan bersama kita. Apapun yang ada di Al-Quran, Al-Quran membimbing kita. Ya, kalau ini ayat 1, ayat 12 bagaimana? Udah lebih bagus lagi. Ya, ayat 12-nya saya bacakan. Semoga ini menjadi bahan peringatan. Sebentar, ayat 10-nya ya. Sebentar, mana sih saya dapatkan? Ya, itu saya selesaikan dulu angka ayat 1-nya nih. Kamu memberitahu secara rahasia berita-berita Muhammad. Kita lihat, bukankah Bang Juma sangat dibenci oleh orang-orang kafir, wabil khusus Kristen. Kang Sugi, Kang Dio Pratama, Kang Dewa, ya. Kita, mungkin mereka inilah, kalau saya mungkin enggak, yang nggak terlalu dibenci. Mereka adalah orang sangat dibenci oleh mereka orang kafir. Kemudian mereka ikut membenci Bang Juma, Bang Sugi. Artinya mereka sejalan sepemikiran dengan orang kafir tadi. Tepuk tangan dulu efeknya. Efek tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi demikian ya. Yang jelas saya berbangga, bersyukur kepada Allah. Semoga Bang Juma, Kang Sugi, Kang Yan, seluruh di antara kita, para pejuang-pejuang, termasuk bunda kita ya, yang ternyata perlu saya kasih tahu teman-teman, bunda kita di belakang tetap mensupport kita. Saya dapat nasihat dari beliau. Beliau jarang berbicara, tapi insya Allah ya. Dan itu yang penyebab saya bertabrakan dengan Kang Tristan. Kang Tristan begitu ingin dekat dengan Bunda, ternyata Bunda dekat dengan saya. Akhirnya Tristan marah-marah, mencak-mencak. Gara-gara si Angon, Anda Bunda Rosa tidak mau menaikkan saya. Tepuk tangan dong barusan. Kita dulu. Ya, memang demikian cerita orang-orang yang sakit hati akan senantiasa ya dalam pekerjaannya akan menciptakan sesuatu yang membuat kita senyum-senyum saja. Demikian, hadawallah. Alhamdulillah. Ya, aku pengen kasih disclaimer dulu sedikit ini Bang, sedikit aja. Apa gini? Sebenarnya gini, Bang Zuma itu sudah berkali-kali ngomong sama saya untuk ini ada Bang Zuma ya, yang mungkin membiarkan, biarkan aja deh. Cuman kayak gini loh. Kan saya komunikasi terus sama Bang Zuma. Ini nggak bisa Bang. Ini kok ini kayaknya ini kayak begini terus. Ini anak bebel, ini anak ini sekali. Maksudnya tuh sebenarnya Bang Zuma udah nggak pentingin mereka gitu loh. Udah persetan. Lalu kalau mau diskusi ayo gitu. Cuman yang saya gerahnya ini kok apa namanya, mesti dikasih apa ya namanya ya? Kalau menurut saya mesti dikasih kayak kalau seandainya maling tuh efek jerak, ya. Mungkin dia bilang, ini si Andre ngapain sih gibah-gibahin di sini? Ini bukan gibah, ini reaksi. Betul, bukan gibah, bukan. Ini reaksi ke dia, ya. Kalau gibah itu adalah bentuknya fitnah. Ini reaksi, dan saya tidak nambah-nambahkan, saya tidak kurang-kurangi. Dia tidak pernah mau mengaku pada saat ini, biar Bang Zuma semuanya dengar ya. Saya wallahi demi Allah, hilang akidah saya, hilang amal ibadah saya, Allah akan laknat saya. Pada saat saya berdiskusi sama si logika dan ribut berantem sama logika sampai bawa nantang-nantangan, itu saya dikasih tauin sama mereka, Valen segala macam, udah stop kok. Pada saat saya bicara saya disuruh stop, pada saat logika bicara enggak. Saya datengin sama istri saya, ini ada istri saya datengin kemana, ketemu sama dia, emang sengaja. Pada saat gitu saya bicara sama dia, jangan kayak begitu, Len. Lu begini, jangan dong. Apa namanya, giliran si logika, gue nggak suka, gue tantang dia gini. Jangan, bro, jangan. Kenapa emang? Logika orang gue. Demi Allah, dia ngomong kayak begitu. Jadi gini, gue nggak fitnah. Gue bilang ya, gue berani bersumpah, gue mubalah, mau segala macem. Sebenarnya gini, gue nggak mau memusuhkan dia, gue nggak mau. Dia sahabat gue katakan sekali lagi, dia itu sahabat gue.
Dia tinggal sama gua 2 bulan. Gua tahu apa yang dia lakukan pun gua tahu. Istri saya pun ya biasanya masak pedas. Biasanya masak pedas segala macam. Hanya untuk Valen dia tidak bikin masakan pedas. Gue bilang gila nih bini gue aja mau masakin si Valen. Tapi apa? Bunda dimakan nggak? Makan. Maksudnya saya ini loh. Jangan apa namanya? Lu pada saat kayak begitu, nih biar Bunda denger ya. Apa namanya? Ini fakta. Dia pergi dari sini pamit nggak? Hah? Tidak. Tasnya masih ada nggak? Nggak pamit. Hah? Masih mana dia tasnya? Mana? Nggak pamit, tasnya masih ada itu. Nih. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya harus bukan. Saya wajar dong. Efek seram musik, efek seram dulu. Saya wajar dong. Saya apa namanya? Betul. Wajar rasa kecewa bang. Masa. Mau open cam tunggu nih lihat. Bentar ya. Open cam. Open cam. Besarkan layar. Ya. Nah, open cam Coba musik seram. Gue gedeinnya gimana sih? Gedein gue dong, gue nggak bisa. Nggak bisa kan udah gede bang orangnya. Turun dulu. Turun dulu Bang. Bang Sri Gua Suruh gedein bukan saya. Gua hostnya, Orangnya- gua soalnya nggak ngerti gua. Orangnya udah gede mau digedein gimana lagi itu? Oh nggak bisa deh. Lu yang ngegedein Dre. Oh iya nih dia nih. Mana sih aturan ya? Kok gua nggak bisa gede Ini sendiri nanti ya? kalau ada yang mau naik tukeran ya, Bu, siapa aja ya. Boleh ya. Bentar ya, bentar ya. Lanjut. Ya sebentar. Gua lagi mau gedein ini nih. Ini tasnya nih. Nih. Oh ini dia nih. Nih. Mana sih? Nih. Ini tasnya dia. Coba Dre, dari awal. Dari Ada barang bukti tertinggal ya. Ada barbuk tertinggal. Ada, tapi gua nggak mau buka. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini tasnya dia. Tiba-tiba. Ya, dia tidak pamit. Musiknya seram ini kayak masuk rumah hantu. Mana dia tripodnya dia, Bu? Nah, ini. Nah, masih ada. Semuanya masih ada barang-barangnya dia. Ya. Jadi gini. Jangan, udah Bang. Jadi gini, bukan yang namanya saya itu ya membuka-bukain, enggak. Kira-kira enak nggak digituin? Kira-kira enak nggak diomongin? Ya, kalau ngerasa gini, saya kecewa, tapi saya berusaha untuk tidak kecewa. Saya tetap temenin dia. Ada dia minta maaf, tidak. Saya tetap datang ke tempatnya dia pada saat dia buka warung segala macam. Ada, saya ini enggak. Cuman pada saat kayak begini saya udah bilang stop. Lu bersyukur bro. Waktu itu pada saat itu Bang Zuma gimana begini. Ya. Maksudnya tuh adalah rasa terima kasihnya segala macam. Kalau lu nggak suka apa yang dilakukan Bang Zuma, calling, telepon. Nggak mungkin Bang Zuma diemin. Siapa saya sama Bang Zuma? Bang Zuma begini. Iya dek, siap, telepon, diangkat. Kenapa? Kurang baik. Apa gue bilang? Ini maaf Bang Zuma terlalu sabar. Udah biar saya lah. Makanya kenapa saya masuk APII? Nggak ada tujuan apa enggak. Saya cuma pengen apa? Biarin. Kalau gue lihat dari kemarin. Kamu masuk APII, Ndre. Yang benar. Gue bukan ada suratnya. Suratnya. Gue bukan yang mengaku. Kayak sebelah mengaku. Iya. Oke. Sah gue sah. Dan itu dari Bang Zuma. Sah gue. Iya, ya. lanjut Ndre, lanjut. Jadi tujuan gue sampai saya bilang, kalau gue lihat dari kemarin API diam, Bang Zuma juga membiarkan. Gue bilang nggak bisa, udah biarin. API lakukanlah apa namanya programnya. Kayak gini, biar saya yang ini Bang Zuma. Dan tadi pun Bang Zuma sebenarnya udah nggak mau, udahlah dek biarin, jangan Bang. Ini harus.
di tempat siapa, di tempat sahabat Zuma segala macam, jangan gibahin gini. Oke, nggak apa-apa, oke, nggak masalah, iya. Tapi ini tempat saya, koma saya, terserah saya mau ngomongin, mau selesaikan, ya. Jadi kalau seandainya, kenapa lu melakukan ini, Andre? Gue pengen dia ngerasain apa yang dia lakukan. Enak nggak diomongin? Enak nggak diiniin? Enak. Tapi apa? Maaf, di sini semuanya gua Islam, Muslim semua. Bukan para penghujat Oke. semuanya. Gitu. Ini saya nanya yang punya Komal ya, Bang Andre sama Bang Juma dan yang lain. Ada yang mau naik namanya legend nih, legend katanya. Gimana menurut Andre? Bang Sebentar, Juma, yang lain? sebentar dulu Bang Yan, sebentar. Biar selesaikan dulu yang lain dulu ya. Nanti kalau mau sesi debat, nanti setelah closing sesi Ya, ini, setelah ini ya. ada sesi debat. Oke. Ya, nanti Silakan. kita closing dulu Nggak sesi ini, apa-apa, baru ada boleh. sesi debat kalau ada yang mau ya. Gitu ya, Tristan, Bang Yan. sekalian sama Valen kasih tahu nggak apa-apa. Yang Oh lain ya, turun. Bang Tristan kalau di bawah nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya putar-putarin karena Bang Juma juga siap untuk itu. Silakan, Bang Dio. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya kalau saya langsung aja naikkan aja tuh si Tristan, naikkan aja. Mungkin ada yang ngalah turun atau gimana. Ustadz Sugi. Kalau Ini Tristan yang naik, mau turun Bunda izin Saya- Bang. saya bukan. Jangan Kang. kalau Tristan Kang Aman naik, jangankan dia ada sebentar, saya, sebentar. Kang. Di koma dia aja saya bikin tulisan diblokir loh. Dia pasti takut sama saya. Biar saya turun, biarkan Tristan naik. Ya, kalau nanti ada gantian mungkin gantian dan yang lain. Ya. Nanti framing lagi nanti. Daripada saya Bunda. Gimana ini? Nggak apa-apa, Ini Bang Bunda, Angon di atas aja Bunda. dulu, Bang Angon. Assalamualaikum Bunda. Bang Dewa. Aduh, Bang Bunda Dewa, jangan dong, orang berangkat sepuh. ya. Bang Dewa. Masya Allah. Alah. Yaudah, Udah. naikkan aja. Bang Lanjut. Ya, Bang Juma sudah monitor kah? Udah. Oh, mungkin masih sholat. Jadi untuk ini ya kita tutup dulu sesi ini karena mungkin akan ada masuk sesi dialog nanti atau debat ya. Saudara-saudara Muslim yang dibawa juga sudah menyimak. Silakan menilai dan menyimpulkan sendiri. Sebelumnya saya sampaikan lagi terima kasih kepada Bang Juma karena selama ini sudah diam karena saya pernah sampaikan ke beliau tidak usah ditanggapi hal-hal yang begitu, itu bukan kelasnya Bang Juma untuk menanggapi hal-hal seperti itu, seperti si Palen, si lain-lain itu kan. Tapi alhamdulillah juga pengaruhnya Bang Andre sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi Bang Juma untuk naik ke sini dan memberikan penyampaian langsung dan akhirnya terbuka semua ya. Memang itulah cara-cara Allah untuk memperlihatkan kebenaran. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup sesi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan lagi kepada host dan moderator asli room ini. Silakan Pak Andre. Oke, kita sambut dulu ya. Nah, kau turun. Kabur. Aduh, Mak. Itu tadi siapa?